Cukuplah Al-Quran menjadi pemberi peringatan yang paling besar. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini merupakan petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran mengecam berbagai tabiat buruk, antara lain kecurangan. Salah satu surah di dalamnya bernama Al-Mutaffifin. Secara kebahasaan, surah Makkiyah itu berarti orang-orang yang curang. Surah yang terdiri atas 36 ayat ini dibuka ayat pertama. Isinya peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Mengutip buku Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, tafsir tentang ayat itu dijelaskan Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata sebagai berikut. Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-urangi timbangan. Allah lantas menurunkan ayat, celakalah bagi orang-orang yang curang. Maka setelah turunnya ayat ini, mereka khususnya orang-orang muslimin di Madinah selalu menepati takaran dan timbangan. Demikianlah masyarakat Yastrib, nama sebelum Madinah, awalnya terbiasa dengan praktik-praktik kecurangan. Dengan kedatangan Rasulullah SAW yang membawa risalah Al-Quran, maka tak ada lagi yang berani mempermainkan takaran. Para pedagang di Madinah berubah menjadi pebisnis yang paling jujur seantero Arab. Kecurangan yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak sekedar dalam praktik jual beli, melainkan lebih luas lagi. Mutaffifin juga dapat merujuk pada mereka yang gemar mengurangi hak orang lain. Mereka itulah yang diancam dengan suatu kecelakaan besar. Allah mengecam akan memasukkan mereka ke dalam neraka Wa'il, lembah di neraka jahanam yang sangat dahsyat siksanya. Kecurangan yang diancam dengan siksa neraka itu sekali lagi tak sebatas perkara niaga. Itu juga berkenaan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, masyarakat, dan negara. Siapakah yang patut disebut sebagai pelaku kecurangan? Yakni seseorang atau sekelompok orang yang meminta keistimewaan, penghargaan, atau pelayanan bagi diri sendiri atau golongannya saja. Terhadap orang lain atau golongan luarnya, mereka bersikap masa bodoh. Mereka bersikap partisan, bahkan ketika kewajibannya untuk bersikap seadil-adilnya dan setransparan mungkin. Pada masa pemilihan umum, ratusan juta rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya. Mereka telah mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS dengan harapan suara mereka dapat ditampung dan dihitung secara cermat dan adil. Mereka tentu saja tidak menginginkan adanya pengurangan ataupun penggelembungan suara yang tidak semestinya, baik itu kepada kandidat pilihannya apalagi yang bukan pilihan. Dalam konteks ini, surah Al-Mutaffifin khususnya ayat 10 sampai dengan 18 menjadi relevan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Sandi Prastia, Republika melaporkan.